الصلاة إلى حضرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته أجمعين. ثم إلى روح سيدنا الإمام مهاجر الروح بن عيسى، وثم إلى روح سيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي، وثم إلى روح سيدنا الغالي وثم إلى روح جميع أهل جدة، ثم إلى روح الحبيب علي بن مسلم الحبشي، وثم إلى روح سيدنا الشيخ جبر بن سالم، ثم إلى روح جميع أولاد سيدنا الشيخ بن سالم، وثم إلى روح الحبيب أكل بن سالم، ثم إلى روح الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس، وثم إلى روح الشيخ ابن عبد الله بارس، وثم إلى روح الحبيب أبي بكر بن عبد الله العطاس، وثم إلى الحبيب أحمد بن حسن العطاس، وثم إلى روح الحبيب علي بن حسن العطاس، وثم إلى روح جميع ساداتنا آل أبي على جميع الأسرة إلى حضرة النبي. الفاتحة. Terima kasih. Semoga dengan pembacaan surah Al-Fatihah tadi acara kita pada hari ini dapat berjalan dengan lancar. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Ibu bapak hadirin sekalian yang berbahagia, melangkah pada acara yang kedua, yaitu pembacaan manaqib Sayyidatina Khadijah. Untuk ini kembali kami mintakan kepada yang terhormat Habib Ali Zainal Abidin Al-Kab, kepada beliau dengan segala hormat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdil qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dusturakum ya ahlal darak wa ya ahlul batin wa ya ahlul nubah wa ya ahlul nur. Alhamdulillah, kita dikumpulkan di siang yang mulia ini, yaitu sama-sama kita membaca daripada manaqib Ummul Mukminin Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha yang biasa kita baca setiap bulan. Biasa dibaca 11 daripada bulan tanggal 11 daripada setiap bulan Hijriah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kabulkan hajat-hajat kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan urusan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita husnul khatimah. Amin 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 ya rabbal alamin. Bermula ini adalah sebahagian manaqib Ummul Mukminin Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Mudah-mudahan Allah menurunkan rahmat, mengampuni serta meridhai bagi orang yang membaca dan mendengarkannya. Amin. Sayyidah Khadijah adalah seorang perempuan yang mempunyai kemuliaan. Beliau dilahirkan 15 tahun sebelum lahir baginda Rasulullah SAW. Keturunannya daripada kaum Quraisy yang dihormati. Beliau adalah seorang pedagang yang terkenal dan kaya raya. Manakala Allah menghendaki kepada beliau untuk mendapat kemuliaan dunia dan akhirat, sampailah kabar kepada beliau akan seorang laki-laki yang baik akhlak, terpuji, dikenal namanya Muhammad Al-Amin. Maka menawarkan Sayyidah Khadijah kepada baginda Al-Amin untuk didagangkan dagangannya. Dengan gembira diterima tawaran itu oleh baginda Al-Amin. Kemudian berangkatlah baginda Al-Amin ke negeri Syam, membawa dagangannya Sayyidah Khadijah untuk dijualkan. Kemudian Sayyidah Khadijah menyuruh pembantunya Maisarah supaya membantu baginda Al-Amin dalam perdagangannya. Ketika sampai di Syam, semua dagangannya habis laku, untung dengan yang banyak. Setelah itu kembali baginda Al-Amin ke Mekah. Manakala sampai ke Mekah, disambut oleh Sayyidah Khadijah
dengan senang gembira dan ucapan terima kasih. Kenapa? Setelah melihat kemuliaan dan kebaikan akhlak baginda Al-Amin serta keberhasilan dalam berdagang, maka tertanam di hati Sayyidah Khadijah perasaan cinta dengan baginda Al-Amin. Ditambah lagi cerita dari Maisarah akan keajaiban yang terjadi pada baginda Al-Amin di dalam perjalanan berdagang ke negeri Syam. Nah ini yang hasil, artinya yang dihasilkan ketika itu, yang dihasilkan oleh Nabi Muhammad ketika mendagangkan dagangannya Sayyidah Khadijah. Maka setelah mendengar bahwasanya dagangan itu laris, manis, payu dan sebagainya, manakala ketika itu pula juga ditambah dengan cerita-cerita dari Maisarah tentang keajaiban-keajaiban yang terjadi dalam perjalanan yang ketika itu Nabi Muhammad beserta Maisarah, yaitu adalah onta yang tunduk, yaitu adalah awan yang senantiasa menaungi selama di perjalanan, perjalanan yang cepat dan mudah. Maka mendengar cerita-cerita yang demikian itu dan itu, bertambahlah kecintaan Sayyidah Khadijah pada Nabi Muhammad. Manakala mendengar daripada cerita-cerita yang luar biasa itu yang disampaikan oleh Maisarah kepada Sayyidah Khadijah, bertambahlah cinta Nabi Muhammad, bertambahlah cinta Sayyidah Khadijah kepada Nabi Muhammad. Belum lagi dagangannya habis dan payu. Setiap orang pasti senang, setiap orang pasti senang ketika dagangannya laku dan habis, mendapatkan untung yang banyak. Maka disinilah tertanam benih cinta Sayyidah Khadijah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Maka terjadilah yang namanya perkawinan antara Nabi Muhammad dan Sayyidah Khadijah. Yang ketika itu umur Nabi Muhammad 25 tahun, sedangkan umur Sayyidah Khadijah 40 tahun. Kenapa umur Sayyidah Khadijah 40 tahun? Umur Sayyidah Khadijah 40 tahun dikatakan oleh sebagian para ulama bahwasanya beliau itu sudah 2 kali kawin. Makanya umurnya sudah 40 tahun. Akan tetapi Sayyidah Khadijah mendapatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mendapatkan kemuliaan dunia dan akhirat. Karena beliau mendapatkan dunia, karena beliau mendapatkan kemuliaan dunia. Apa kemuliaan dunia? Dengan kaya raya, dengan menjadi pedagang yang terkenal, yang sukses dan sebagainya. Itu kan cuma kemuliaan dunia. Akan tetapi tidak cukup kemuliaan dunia dari itu hanya sebatas kemuliaan dunia. Akan tetapi kita harus mencari kemuliaan akhirat, yaitu manakala Allah Subhanahu wa taala kumpulkan Sayyidah Khadijah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Artinya dunia dan akhirat itu sesuatu yang senantiasa bersandingan. Akan tetapi mana yang lebih kita utamakan? Yang lebih kita utamakan adalah akhirat. Yang lebih kita utamakan adalah urusan hari kiamat, yaumil kiamah, sebagaimana yang diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, walal akhiratu khairun wa abqa. Dan sungguh akhirat itu lebih baik kalian utamakan, lebih baik kalian prioritaskan daripada dunia yang kita kejar. Silakan kita mengejar dunia, tapi kita jangan lupa tentang akhirat. Bagaimana sholatnya kita, bagaimana zakatnya kita, bagaimana puasanya kita, bagaimana taatnya kita kepada kedua orang tua, bagaimana taatnya kita kepada Allah dan Nabi Muhammad SAW, bagaimana hubungan kita dengan majelis ilmu, bagaimana hubungan kita dengan orang-orang yang soleh, bagaimana hubungan kita dengan para wali Allah Ta'ala. Ini yang harus kita prioritaskan, ini yang harus kita pikirkan juga. Sebagaimana kita memikirkan bagaimana dunia kita harus ini dan itu, kita pun harus memikirkan bagaimana akhirat kita. Agar kenapa? Karena akhirat inilah yang akan menentukan seseorang akan selamat. Karena kesuksesan yang hakiki manakala seseorang sukses di akhirat. Kesuksesan yang hakiki bukan kesuksesan yang ada di dunia ini.
Kita menyangka kalau orang itu sudah sukses dirinya, dia sukses. Padahal itu bukan sukses. Ketika manakala orang sudah mendapatkan dunia yang dia inginkan, itu sukses. Itu bukan namanya kesuksesan. Yang namanya kesuksesan adalah manakala kita sukses di akhirat, masuk surganya Allah Subhanahu wa taala, selamat melewati siratal mustaqim, selamat kita menjawab pertanyaan mungkar dan nakir dalam kubur, selamat kita ketika ditimbang amal kebaikan kita dan keburukan kita. Itu kesuksesan. Kesuksesan itu bukan diukur dari segi duniawi, akan tetapi kesuksesan itu manakala kita sukses di akhirat. Allah Ta'ala ridho kepada kita, Rasulullah SAW ridho kepada kita. Kita masuk surga bersama Nabi Muhammad SAW. Nah ini yang dinamakan kesuksesan. Makanya kata Nabi apa? Inna nur idza dakhala al-qalb insyaraha. Bahwasanya bila cahaya masuk ke dalam hati kita akan menjadi tenang, akan menjadi tentram. Ketika itu para sahabat menanyakan, "Wa ma alamatu zalika ya Rasulullah?" Artinya apa alamat yang demikian itu? Apabila hati dimasuki oleh cahaya yang akan menjadi tentram dan tenang. Wa ma alamatu dzalik? Apa tanda orang demikian itu? Yang pertama apa? At-tajafi 'an daril ghurur. Yang pertama adalah orang itu menjauhi daripada daril ghurur. Rumahnya tipuan, apa? Dunia. Tanda cahaya masuk ke dalam hati seorang hamba Allah manakala dia menjauhi dunia. Yang mana cahaya tersebut menembus ke dalam hatinya, yang menyebabkan hatinya akan tenang. Insya Allah hatinya akan tenang. Alamat yang kedua apa? Al-inabah ila daril khulud, yaitu adalah kembali kepada negeri akhirat. Senantiasa ingat akhirat, senantiasa memprioritaskan akhirat. Yang terakhir apa? Al-isti'dad lil maut, yaitu adalah menyiapkan bekal kematian. Itu tanda bahwasanya kalau orang itu hatinya masuk cahaya. Kalau hati orang itu masuk cahaya, akan insyaallah akan nyaman, akan tenang hatinya, akan mudah hatinya. Nah, setiap dari kita pasti ingin tenang hatinya. Bagaimana caranya? Itu disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan kita mengingat Allah, kita akan mendapatkan ketenangan hati. Mengingat Allah apa? Mengingat akhirat, mengingat Nabi Muhammad. Kita akan mendapatkan ketenangan batin, ketenangan jiwa kita. Nah, maka Sayyidah Khadijah mendapatkan kemuliaan dunia dan akhirat manakala bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi. Maka di antara keistimewaan Sayyidah Khadijah adalah orang yang senantiasa membantu Nabi, senantiasa berkhadam dengan Rasulullah SAW, senantiasa menjadi khadamnya Nabi. Ketika Nabi di Gua Hira beribadah di Gua Hira, itu Sayyidah Khadijah yang memberikan makanan dan minuman setiap harinya. Bayangkan Gua Hira itu adalah tempat yang jauh, yang mungkin kita terjal mungkin sejam 2 jam kalau pakai batis, jalan batis. Ini yang apa namanya, usaha Sayyidah Khadijah yang luar biasa dengan Nabi Muhammad SAW. Bukan usaha yang biasa, khadamnya luar biasa dengan Nabi Muhammad SAW. Wajar beliau tadi itu mendapatkan salam dari Allah, mendapatkan salam dari Allah. Bukan hanya mendapatkan salam dari Allah, tapi kata Allah akan memberikan kabar gembira kepada Sayyidah Khadijah bahwasanya aku bangunkan istana surga. Aku berikan istana yang ada di surga. Aku bangunkan istana yang ada di surga. Kata Allah Ta'ala, sampaikan kepada Khadijah. Mendapatkan salam dari Allah. Kenapa Sayyidah Khadijah mendapat kemuliaan seperti itu? Manaqibnya senantiasa dibaca, riwayat hidupnya senantiasa dibaca, bahkan senantiasa dihauli. Bahkan ketika orang membaca manaqibnya mendapat kemuliaan, mendapat fadilah.
Kenapa? Karena dia bersama Nabi Muhammad. Karena Sayyidah Khadijah bersanding dengan Nabi Muhammad. Karena Sayyidah Khadijah berkhadam dengan Nabi Muhammad. Karena Sayyidah Khadijah senantiasa bersama Rasulullah SAW. Lam yufarid, tidak pernah memisahi Nabi. Tidak pernah berpisah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi. Maka diibaratkan seperti orang yang musahabah, diibaratkan seperti orang yang berkawan. Artinya di mana Nabi itu berada, disitulah Sayyidah Khadijah ada. Nah, maka banyak yang beliau dapatkan ketika bersama dengan Nabi Muhammad SAW. Karena orang yang bersahabat dengan orang yang soleh itu pasti dia akan mendapatkan faedah yang luar biasa, mendapatkan keberuntungan yang luar biasa. Kalau orang itu berteman dengan orang yang baik, dia akan mendapatkan kebaikan. Orang yang berteman dengan orang yang baik seperti orang yang berjual minyak harum, dia akan kena siraman minyak harum, dia akan kena wanginya minyak harum tersebut. Bahakada. Maka al-jalisus saleh, tempat duduk yang baik itu khair, itu lebih baik daripada kita beribadah sendiri di rumah. Uzlah, mengasingkan diri kita di dalam rumah, kita beribadah kepada Allah, lebih baik 1000 orang yang uzlah di rumahnya. Ketika orang itu duduk dengan orang-orang yang baik, duduk dengan orang-orang yang soleh, berteman dengan orang-orang yang soleh, duduk di majelis-majelis kebaikan, itu lebih baik daripada kita uzlah beribadah kepada Allah 1000 ahli uzlah atau 1000 ahli ibadah. Kenapa? Itu penting. Manakala kita duduk dengan orang yang soleh, manakala kita berteman dengan orang-orang yang soleh, itu sangat penting. Itu akan menarik hati kita kepada kebaikan. Itu akan menguatkan iman kita kepada Allah. Itu akan menguatkan semangat kita di dalam berbuat taat kepada Allah Ta'ala. Makanya dikatakan man jalasal akhyar ja'alahu minal akhyar wa in kana minal asyrar. Siapa orang yang duduk dengan orang-orang yang baik, Allah jadikan dia orang yang baik, sekalipun orang tersebut bukan orang yang baik. Dia bukan orang yang baik, dia senantiasa berbuat maksiat kepada Allah, dia tidak memiliki akhlak yang baik, tapi dia mau duduk dengan orang-orang yang baik, ja'alahullah minal akhyar. Allah Subhanahu wa ta'ala akan jadikan orang tersebut bersama ahli kebaikan, dijadikan orang kebaikan, dijadikan orang yang ahli khair. Tapi sebaliknya, wa man jalasal asyrar ja'alahu minal asyrar wa in kana minal akhyar. Siapa orang yang di sana duduk bersama dengan orang-orang yang jelek, ahli maksiat, ahli lupa kepada Allah, orang yang berani melanggar syariat Allah Ta'ala, duduk dengan orang semacam itu, walaupun orang itu baik, walaupun orang itu saleh, ja'alahu minal asyrar, orang tersebut akan dijadikan orang-orang jelek, sekalipun itu orang saleh, sekalipun itu wali, sekalipun itu adalah orang yang baik, orang yang saleh. Kalau dia duduk dengan orang-orang yang tidak baik, maka dia dijadikan orang-orang yang tidak baik. Yuhsyarul mar'u ma'a man ahab. Benar kata Nabi, seseorang itu akan dikumpulkan bersama dengan siapa yang dia cintai. Man jalas muflih kaifa yuflih. Orang yang duduk dengan orang baik, bagaimana dia tidak beruntung? Orang yang duduk dengan orang yang saleh, bagaimana dia tidak beruntung? Menyebutnya saja kita beruntung, bagaimana dengan duduk? Kita menyebut orang soleh itu sudah turun rahmat Allah. Kita menyebut orang soleh itu sudah mendapatkan kebersihan hati. Bagaimana kalanya kita duduk dengan mereka? Bagaimana dengan kita duduk dengan para wali Allah Ta'ala? Lebih dahsyat lagi faedahnya, lebih dahsyat lagi keutamaannya. Makanya kata para ulama, mana yang lebih afdal yang kita ziarahi, wali yang masih hidup atau wali yang sudah meninggal? Kata para ulama, yang lebih afdal adalah wali yang masih hidup daripada wali yang sudah meninggal. Kenapa? Karena wali yang masih hidup itu adalah mereka tadi itu bisa sebagaimana melebihi daripada orang yang sudah meninggal. Mereka itu doanya mustajabah. Kalau kita minta doa kepada mereka, doanya akan diijabah langsung oleh Allah Ta'ala tanpa perantara.
Nah, maka kita ini penting. Kita ini berkumpul di mana? Kita ini duduk di mana? Kita ini bersahabat dengan siapa? Kita ini berkawan dengan siapa? Orang Bahari itu, orang ulama Bahari itu kalau berkawan itu pasti dapat ilmu. Ada satu cerita namanya Imam Syakik Al-Balkhi. Imam Syakik Al-Balkhi ini gurunya berkawan, bukan berguru, berkawan dengan Hatim Al-Aswad, ulama besar. Jadi Syakik Al-Balkhi ini berkawan dengan Imam Hatim Al-Aswad, ulama besar. Sama-sama ulama besar. Manakala ketika itu Al-Imam Hatim Al-Aswad, Al-Imam Syakik Al-Balkhi menanyakan kepada kawannya tadi itu yang namanya Hatim Al-Aswad, wahai Hatim Al-Aswad, apa yang sudah engkau dapatkan dari aku ketika engkau berkawan dengan aku? Ketika aku duduk dengan aku, apa kaidahnya? Apa sesuatu yang bisa engkau ambil kaidah ketika engkau berkawan dengan aku? Ujar Syakik Al-Balkhi, ucap dengan Hatim Al-Aswad. Maka ujar Hatim Al-Aswad, banyak. Ada sebutin 2-3 ada, tapi banyak ujar Hatim Al-Aswad. Banyak faedah yang aku ambil. Bahkan ada satu faedah yang dimana yang beberapa faedah tersebut bisa menyelamatkanku dari api neraka. Manakala aku berteman dengan engkau wahai Syakik Al-Balkhi, aku menemukan, aku membaca puluhan ribu kitab, aku membaca kalam ulama, banyak di antara kalam ulama. Maka ada beberapa yang aku simpulkan, beberapa faedah tersebut menyelamatkan aku dari api neraka. Ujar Syakik Al-Balkhi, apa faedah tersebut? Apa yang kau dapatkan daripada faedah ilmu dari aku? Kata Syakik Al-Balkhi. Maka gara Hatim Al-Aswad mengatakan ketika itu, kata Hatim Al-Aswad apa? Anni nazartu ilal khalqi. Ujar Hatim Al-Aswad, aku ini memandang kepada makhluk. Fara'aitu likulli ahad minhum, aku melihat setiap di antara mereka ada yang mereka cintai, ada yang mereka tadi itu rindui. Bahkan sebagian mereka itu saling mencintai satu sama lain, saling merindu satu sama lain. Manakala sudah sakaratul maut, manakala sudah ingin meninggal, orang yang kita cintai, orang yang kita sayangi, dia berada di sisi kita. Maka manakala sakaratul maut, kita menghembuskan nafas kita, mereka masih menemani kita. Setelah itu, ketika itu mereka yang kita sayangi itu sampai ke kubur, mereka kumpulkan kita. Tapi satu, kata Hatim Al-Aswad, yang aku renungi, manakala mereka sudah sampai ke kubur, orang yang kita sayangi tadi itu, orang yang kita banggakan tadi itu, manakala sudah sampai ke kubur, dia tidak selamanya di situ. Dia tidak selamanya begana di situ. Dia pergi. Dia pergi. Maka manakala ketika itu, aku berpikir, ujar Hatim, jadi sebaik-baik teman, sebaik-baik seseorang yang aku cintai adalah mayadkhul ma'ahu fi qabri, sesuatu yang masuk ke dalam kuburnya. Siapa? Yuk disebutkan sesuatu yang membuatnya nyaman di kubur. Siapa? Al-amal salihan, amal soleh. Berarti udah Hatim Al-Aswad, orang yang aku cintai ini ternyata sampai di kubur aja. Ada sampai masuk ke dalam kubur, ada sampai menenangkanku di kubur. Maka aku jadikan siapa? Orang yang masuk ke dalam kubur, yang orang yang menenangkanku dalam kubur. Siapa? Al-amal as-salihan, yaitu amal yang soleh. Amal soleh yang menemani kita di kubur. Itu sebaik-baik kawan, itu sebaik-baik kekasih, itu sebaik-baik orang yang kita cintai. Ternyata apa? Amal soleh. Ujar Hatim Al-Aswad. Kenapa? Karena amal soleh itu akan menjadi pelita di dalam kubur, penenang dalam kubur. Manakala kita sendiri di kubur, amal soleh datang. Manakala kubur kita gelap, manakala kubur kita gelap, kenapa gelap? Karena
dikubur dengan tanah? Belum. Siapa yang meneranginya? Amal soleh. Siapa amal soleh itu? Al-Quran kita yang kita baca, zikir kita yang kita baca, salawat kita yang kita baca, majelis kita yang kita hadiri, dan sebagainya. Amal soleh yang kita berbuat di muka bumi ini, itulah yang akan menemani kita di kubur, menyamani kita di kubur. Jadi itu faedah yang beliau dapatkan. Apa faedah yang kedua? Faedah yang kedua, kata Hatim Al-Asam, manakala aku melihat setiap manusia dari itu mengumpulkan dunia, kemudian dia pegang dunia itu dengan tangannya dengan kuat, fata'ammaltu fi qouli ta'ala, maka aku merenungkan dengan firman Allah Ta'ala, ma indakum yanfad wa ma indallahi baqin. Apa yang di sisi kalian itu akan hina, akan sirna, akan habis. Wa ma indallahi baq, akan tetapi sesuatu yang di sisi Allah itu akan kekal. Jadi hati masam, aku ini melihat manusia ini mengumpulin dunia, mengejar dunia, bahkan seperti orang tadi itu memegang bara api, memegang batu dengan keras, artinya yang mengejar itu dengan luar biasa. Maka aku pikirkan, kata Hatim Al-Asam, aku mendapatkan ilham dari Allah, yaitu aku mendengar firman Allah Ta'ala, ma indakum yanfad wa ma indallahi baqin. Apa yang di sisi kalian itu akan habis, akan habis. Wa ma indallahi baq, apa yang di sisi Allah itu akan kekal. Maka apa ketika itu? Fabadaltu mahsuli minad dunya biwajhillah. Maka aku berusaha, apa yang aku hasilkan dunia ini semuanya karena Allah. Kenapa aku mencari dunia? Kenapa aku begawi? Karena Allah. Kenapa? Itu kekal. Itu sesuatu yang kekal. Manakala sesuatu yang ada di dunia ini kita niatkan karena Allah, maka itu akan menjadi kekal. Apa kekal? Pahala yang akan menemani kita di akhirat. Harta kita menemani kita, harta kita akan habis. Hari kiamat semuanya akan hancur. Wa ma indallahi baq, apa yang di sisi Allah akan kekal. Apa ikhlas kita? Keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kata Hatim Al-Asam, aku berikan kepada mereka orang-orang yang perlu, kepada orang-orang yang mereka yang memerlukan daripada dunia, aku berikan kepada mereka. Untuk apa? Liyakuna dukhran indallahi ta'ala, supaya itu menjadi simpanan nanti di sisi Allah. Kenapa aku membantu orang? Kenapa aku memberi orang yang memerlukan? Karena barangkali itu menjadi simpanan aku nanti di akhirat, menolong aku nanti di akhirat. Nah, ini luar biasa. Jadi banyak mereka orang-orang saleh tadi itu yang bilangnya bakawan itu dapat faedah atau dapat ilmu yang mereka dapatkan ketika mereka berteman tadi itu. Yang terakhir apa? Kata Hatim Al-Asam, yang terakhir yang aku dapatkan nih, ketika aku bakawan dengan Syakik Al-Balkhi, anni ra'aitu ba'dal khalaq, aku ketika itu melihat sebagian manusia mereka menyangka bahwasanya kemuliaan itu ketika banyaknya fans mereka, banyaknya pengikut mereka. Qaddar labihim, mereka tertipu dengan mereka. Mereka itu orang yang tertipu. Manakala ketika itu kata Hatim Al-Asam, aku melihat sebagai manusia ini, mereka tadi itu pikirannya artinya kemuliaan itu ketika mana mereka memiliki banyak fans atau banyak pengikut, banyak followers, atau banyak daripada followers dan pengikut. Qaddar labihim, mereka tertipu dengan hal yang demikian. Ada juga yang mengatakan bahwa kemuliaan itu orang yang banyak harta, banyak dunia, orang yang memiliki keturunan yang banyak, mereka tadi itu berbangga dengannya. Maka kata Hatim Al-Asam, aku merenungi firman Allah Ta'ala, inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi kalian adalah orang yang paling takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udah Hatim Al-Asam, kemuliaan itu bukan itu, tapi kemuliaan itu adalah takwa kepada Allah. Bagaimana hubungan kita kepada Allah, bagaimana salatnya kita,
Hubungan kita dengan Nabi Muhammad, salat selawatnya kita dengan Nabi Muhammad. Inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi kalian adalah orang yang paling takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fakhtartu taqwa, aku jadikan takwa kata hati Rasul. Waqtaqtu annal Qur'ana haq, aku yakin. Kenapa aku yakin? Aku yakin bahwasanya Al-Qur'an itu wujud. Yang mengatakan Al-Qur'an, masa Al-Qur'an salah? Aku yakin bahwasanya Al-Qur'an itu benar. Wa zannuhum wa hisbanahum kullahum batil zaid. Sangkaan mereka terhadap kemuliaan daripada banyak follower itu salah. Dan semua itu akan hilang dan tidak kekal selama-lamanya. Orang bisa jadi kagum dengan kita, besok apakah bisa kagum? Allahu a'lam. Kita kan tahu ya. Nah, artinya apa? Kemuliaan itu bukan di situ. Kemuliaan itu manakala kita orang yang menjadi orang yang saleh, menjadi wali, menjadi orang yang dekat dengan Allah. Itu kemuliaan. Manakala kita semakin hari semakin bagus amal saleh kita, itu adalah sebuah kemuliaan. Ya ikhwan. Nah maka ini luar biasa yang didapatkan oleh Hatim Al-Asam ketika berkawan dengan siapa? Gurunya siapa? Dengan kawan sidin siapa? Syakik Al-Balkhi, yaitu adalah Syakik Al-Balkhi. Wahakada. Jadi kalau orang itu berkawan dengan orang soleh pasti beruntung. Pasti beruntung. Bukan beruntung dunia, tapi beruntung dunia dan beruntung pula di akhirat. Bahkan orang yang berteman dengan orang soleh, dia akan mendapatkan siratal mustaqim, jembatan yang lurus. Sebagaimana kita rancak meminta kepada Allah dalam setiap salat, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan apa jalan orang-orang yang lurus? Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan yang engkau berikan nikmat ya Allah. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, yaitu jalan orang, bukan orang-orang yang sesat dan bukan jalan orang-orang yang maghdub, orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita minta siratal mustaqim ini. Bagaimana kita mendapatkan siratal mustaqim? Dengan kita berteman dengan orang-orang yang soleh, dengan kita berkawan dengan orang-orang yang baik. Dan adalah keistimewaan radhiyallahu anha mempunyai ilmu dan akal yang sempurna, akhlak yang baik, terpuji bijaksana dalam segala urusan, mempunyai firasat yang kuat, semangat besar, pandangan dan pendapat yang tepat, mempunyai keelokan yang sempurna. Wajar beliau tadi itu kenapa sukses dunianya, karena ilmunya luar biasa tentang ilmu perdagangan, akalnya luar biasa, kecerdasannya luar biasa. Artinya kalau orang itu ingin sukses untuk dunia itu harus akalnya cerdas, harus bisa. Ini tadi itu kayak apa? Pintar mengatur strategi dan sebagainya. Akhlaknya mulia, bijaksana dalam urusan. Artinya kada khianat, ada mungkin kada amanah. Semangat yang besar, pendapat yang tepat, mempunyai keelokan yang luar biasa, memiliki firasat yang kuat. Firasat itu adalah perasaan hati. Perasaan hati itu terkadang beliau itu menyangka pasti bujur. Banyak ittaqu firasatal mu'min fa innahum yanzur binurillah. Takutlah kalian dengan firasatnya orang mukmin. Kenapa? Karena mereka itu memandang yang zur binurillah. Mereka itu memandang dengan cahaya Allah. Kenapa? Karena firasat orang soleh ini pasti tepat. Firasat orang-orang yang wali ini pasti tepat. Karena mereka itu memandangnya bukan dengan nafsu, tapi mereka memandangnya dengan cahaya yang Allah berikan kepada mereka. Nah, ini seperti Sayyidah Khadijah. Sayyidah Khadijah seperti itu. Adalah rumah Sayyidah Khadijah seabad tempat setelah Masjidil Haram.
Seperti kata sebagian ulama, karena di rumah itu turun malaikat Jibril bawa wahyu, dan tempat Rasulullah beribadah dan tempat dilahirkan anak-anak baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa rumah Sayyidah Khadijah itu seafdal tempat setelah Masjidil Haram? Kenapa ada Masjid Nabawi? Kenapa tempat yang paling afdal itu setelah Masjidil Haram Mekah, Ka'bah, adalah tempat rumah Sayyidah Khadijah? Kenapa ada Masjid Nabawi? Kenapa? Yang pertama, karena itu tempat ibadah Nabi. Yang kedua, itu tempat dilahirkannya anak-anak Rasulullah. Yang ketiga, disitulah turun wahyu dari Allah. Nah, ini dalil juga. Mana yang lebih afdal? Apakah kita ziarah ke makam wali atau ziarah ke makam tempat ibadahnya wali? Artinya tempat ibadahnya, tempat khalwatnya, tempat dia ibadah di sana. Kata para ulama, yang afdal adalah tempat khalwatnya, bukan tempat kubur yang diziarahi, tapi tempat khalwatnya. Kenapa? Karena wali itu dari itu ketikanya sujud tersambung kepada Allah di situ, terkoneksi kepada Allah di sujudnya, di khalwatnya. Dia jadi kekasih Allah di situ, dia jadi wali di situ, di tempat sujudnya ini, di tempat khalwatnya itu. Makanya kata para ulama, mana yang lebih afdal antara ziarah makam wali yang sudah meninggal atau tempat khalwatnya? Yang afdal tempat khalwatnya, tempat ibadahnya. Nah ini kenapa rumah Sayyidah Khadijah afdal setelah Masjidil Haram? Di situ Nabi beribadah, di situ Nabi sujud, di situ Nabi menerima wahyu dan sebagainya. Di situ turun rahmat dan sebagainya. Nah, kemudian Sayyidah Khadijah diwafatkan pada tanggal 11 Ramadan 3 tahun sebelum hijrah baginda ke Madinah, dan beliau dimakamkan di Mu'alla atau di Ma'la Al-Hujun yang dikenal dengan kampung Hujun. Maka dengan kasih sayang turun baginda meletakkan jasad Sayyidah Khadijah dan meratakan tanahnya dengan perlahan-lahan sebagai tanda kelebihan beliau dari istri-istri yang lain, dan beliau wafat berumur 65 tahun radhiyallahu anha. Nah ini wafat, meninggal beliau 11 Ramadan. 11 Ramadan beliau meninggal. Di bulan suci Ramadan. Dulu masih ada kubahnya, sekarang sudah dihancurkan oleh Wahabi kubahnya. Dulu memang ada kubahnya, masih ada kubah. Bahkan ada sebagian orang-orang yang pernah ziarah ke sana yang masih ada di kubahnya. Ketika ziarah ke kubah Sayyidah Khadijah, ketika itu ada debu yang menempel di lisan Sayyidah Khadijah. Debu tadi itu harum, debu tadi itu wangi. Ketika mereka mendapatkan debu mencapai nisannya, padahal kan ada orang namanya harum ada dari situ. Cuman ketika orang ziarah ke sana mencapai nisannya Sayyidah Khadijah yang berdebu, debunya wangi, debunya harum. Radhiyallahu ta'ala anha wa ardhaha. Allahumma ansurna tahatir ridwani 'alaiha wa amitna bil asrar allati awda'taha ladaiha. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Sayyidatuna Khadijah waliyatullah radhiyallahu anha. Allahumma salli wa sallim ala zawjiha al-amin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mudah-mudahan berkat kita membaca manaqib Sayyidah Khadijah, Allah kumpulkan kita dengan Sayyidah Khadijah. Allah kumpulkan kita bersama Nabi Muhammad. Nabi Muhammad akan cinta dan ridho kepada kita, akan menyayangi kita, mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad, mendapatkan syafaatnya Sayyidah Khadijah. Dan mudah-mudahan kita berkat membaca manaqib Sayyidah Khadijah, Allah Subhanahu wa taala senantiasa memandang kita. Allah Subhanahu wa taala memberikan curahan rahmatnya kepada kita. Allah Subhanahu wa taala angkat kesusahan, Allah Subhanahu wa taala angkat bala, Allah Subhanahu wa taala angkat daripada segala musibah dan daripada segala sesuatu yang tidak baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala perbaiki keadaan kita. Allah Subhanahu wa taala perbaiki sesuatu yang telah rusak. Allah Subhanahu wa taala memperbaiki sesuatu yang tidak baik di antara kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala perbaiki keadaan-keadaan kita dan keadaan kaum muslimin dimanapun mereka berada. Dan mudah-mudahan kita seberatan sehat walafiat, panjang umur. Mudah-mudahan kita seberatan qabul hajat, dimudahkan urusan kita, dan mudah-mudahan kita husnul khatimah. Amin 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 ya rabbal alamin.
alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadir. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha